Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfanur Rahman, NPM 202246500765. Di sini saya mewakili kelompok saya akan membahas tentang asal-usul Danau Toba dari daerah Sumatera Utara, Indonesia. Cerita rakyat asal mula Danau Toba berasal dari suku Batak yang mendiami wilayah sekitar danau tersebut di Sumatera Utara, Indonesia. Gambaran umum profil masyarakat asal cerita rakyat ini mencakup elemen-elemen berikut, yaitu yang pertama, suku. Penduduk Sumatera Utara menurut golongan etnis terdiri dari penduduk asli Sumatera Utara dan penduduk asli pendatang dan penduduk asing. Yang merupakan penduduk asli suku Sumatera Utara yaitu suku Melayu, Batak, Karo, Simalungun, Fak-Fak atau Dairi, Batak Toba, Mandailing, Pesisir, dan Nias. Dan kelompok pribumi pendatang adalah suku Jawa, Sunda, Bali, dan Palembang, dan lain-lainnya. Dan penduduk asing adalah orang-orang Arab, India, China, dan bangsa-bangsa lainnya. Yang kedua adalah elemen kepercayaan dan spiritualitas. Cerita rakyat asal-muasal Danau Toba juga mencerminkan kepercayaan dan spiritualitas masyarakat Batak. Hubungan antar manusia, alam, dan roh nenek moyang menjadi tema penting dalam cerita rakyat ini. Aspek selanjutnya yaitu kehidupan sehari-hari. Masyarakat Batak tradisional umumnya hidup dari pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pekerjaan sehari-hari mereka mencerminkan ketergantungan pada alam sekitar danau tersebut. Selanjutnya adalah struktur sosial. Masyarakat Batak memiliki struktur sosial yang terorganisir dengan norma-norma budaya kuat. Keluarga besar dan keberlanjutan tradisi itu menurun menjadi nilai-nilai yang dihormati. Selanjutnya yaitu kebudayaan daerah. Selain itu, ternyata provinsi ini juga memiliki tradisi yang menarik dan unik. Salah satu, saya akan membahas 5 kebudayaan dari suku Batak, yaitu yang pertama Manggokal Holi. Salah satu marga yang ada di Sumatera Utara ialah Batak Toba. Masyarakat Batak Toba di Sumatera Utara memiliki sebuah tradisi yang cukup ekstrim, yaitu Manggokal Holi. Tradisi tersebut upacara untuk memindahkan tulang belulang leluhur untuk dikumpulkan di suatu tempat. Selanjutnya itu yang sudah familiar di telinga saya, tari si gale-gale. Walaupun dinamakan tari, pertunjukan ini tidak diperankan oleh manusia secara langsung, melainkan sebuah boneka yang disebut gale-gale. Selanjutnya yaitu lompat batu. Tradisi lompat batu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri untuk masyarakat suku Nias. Saking populernya tradisi ini juga sudah dikenal hingga ke luar negeri. Selanjutnya yaitu upacara Sipahalima. Upacara Sipahalima merupakan sebuah tradisi yang dilakukan suku Batak yang menganut kepercayaan Malim. Upacara adat ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang didapatkan selama 1 tahun terakhir. Dan yang terakhir adalah kenduri laut, yaitu tradisi ini merupakan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Tapanuli Tengah. Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur atas hasil laut yang didapatkan masyarakat setempat. Segitu dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya untuk membahas materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arthur Rajun Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan sinopsis alur cerita dan penokohan Danau Toba. Yang pertama itu adalah pemuda Toba dan keajaiban pertemuan. Jadi pada zaman dahulu kala ada seorang yatim piatu yang bernama Toba, hidup sederhana di dekat Danau Toba. Saat memancing, dia menemukan ikan berkilauan yang ajaib. Ikan itu berubah menjadi seorang perempuan yang cantik bernama Putri. Lalu putri tersebut mengungkapkan dirinya sebagai makhluk kutukan dewa. Setelah Toba dan Putri bertemu, akhirnya mereka menikah, hidup bahagia dengan kelahiran putri mereka yang bernama Samosir. Namun Putri memiliki rahasia bahwa dia bisa berubah kembali menjadi ikan dan membuat perjanjian dengan Toba agar rahasia tetap terjaga. Lalu keluarga kecil ini hidup damai, tetapi Samosir tumbuh menjadi anak yang manja dan malas. Ibu Samosir terus memanjakannya, menyebabkan perilaku malas dan ketidakpedulian terhadap ayahnya. Lalu ada Samosir menolak membantu ayahnya dan seringkali menolak untuk mengantarkan makanan dengan malasnya. Ia bahkan mencuri makanan yang harusnya untuk ayahnya sendiri.
Lalu suatu hari Toba itu lapar, marah saat melihat makanannya dimakan oleh Samosir. Dalam kemarahan, Toba secara tidak sengaja mengungkapkan kutukan putri, menyebut Samosir sebagai anak keturunan ikan. Dengan terungkapnya rahasia ini, Samosir dan ibunya itu menghilang, meninggalkan genangan air yang terus membesar. Tanah di sekitar Danau Toba juga terus bertambah, sementara Pulau Samosir muncul sebagai bekas pijakan terakhir mereka. Genangan air tersebut membesar, akhirnya membentuk Danau Toba. Penduduk sekitar menyaksikan keajaiban ini dan menamai danau tersebut sebagai Danau Toba. Lalu lanjut ke penokohan. Ada Toba, yaitu pemuda yatim piatu yang baik hati dan pekerja keras, mengalami kegembiraan dan keberanian, tetapi juga ketidakbahagiaan saat kutukan terungkap. Yang kedua, ada Putri, perempuan jelmaan ikan yang cantik dan setia pada suaminya. Putri itu menjalani hidup sebagai manusia dengan penuh cinta, tetapi memiliki rasa yang menentukan nasib keluarganya. Terus ada Samosir, itu anak yang manja dan malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdi Pratama, nomor NPM 2022 46500 Kali ini saya akan membahas tentang unsur budaya cerita Danau Toba, sistem mata pencaharian untuk masyarakat Danau Toba. Sistem mata pencaharian masyarakat Danau Toba yaitu pertanian tradisional. Petani menggantungkan hidup pada tanah subur sekitar danau. Mereka mempraktikkan cara panen yang diwariskan dari nenek moyang, menjaga keberlanjutan budaya pertanian. Pertanian tradisional merupakan praktik bercocok tanam yang diwariskan dari generasi ke generasi, menciptakan sesuatu warisan budaya yang mengakar dalam sejarah masyarakat. Pertanian tradisional tidak hanya berfokus pada aspek teknis pertanian, tetapi juga mencakup nilai-nilai kearifan lokal, ketahanan pangan berkelanjutan, dan hubungan erat dengan lingkungan. Meskipun pertanian modern telah berkembang pesat, pertanian tradisional tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya dan menyediakan pandangan berharga tentang bagaimana masyarakat di masa lalu beradaptasi dengan lingkungan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu ada perikanan lokal. Masyarakat Danau Toba profesi menjadi nelayan lokal. Danau Toba memberikan sumber kehidupan yang tak terhitung melalui hasil tangkapan ikannya. Melalui hasil tangkapan ikannya, perikanan lokal merujuk pada bagian kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat setempat di suatu wilayah tertentu, umumnya berlokasi di sekitar pesisir pantai atau perairan dalam yang dekat dengan komunitas tersebut. Perikanan lokal mencakup praktik-praktik tradisional dan berbasis komunitas yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan seringkali melibatkan metode penangkapan ikan yang sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi lingkungan setempat. Cerita Danau Toba bukan hanya tentang pemandangan alam yang memukau, tetapi juga tentang kehidupan sehari-hari yang syarat dengan nilai-nilai budaya dan warisan leluhur. Keberagaman ini menjadi cerita ini tidak hanya menarik secara visual, namun pandangan yang mendalam tentang cara hidup dan mata pencarian yang telah berlangsung selama berabad-abad. Semua ini menjadi bagian penting dari keindahan dan kekayaan cerita Danau Toba. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Saya Muhammad Abdi Pratama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ruanda dengan NPM 636 akan melanjutkan presentasi. Saya akan menjelaskan tentang unsur kebudayaan, sistem kepercayaan cerita Danau Toba tersebut. Jadi ratusan tahun lalu masyarakat Danau Toba menganut sistem aliran Parmalim, yaitu Tuhan sebagai mula jadi Nabobolon. Artinya arwah roh nenek moyang dan alam semesta itu dianggap sangat sakral dan tidak boleh diperlakukan tidak baik. Artinya menjaga alam semesta dan seisinya dapat memberikan kita sebuah keberkahan hidup di dunia maupun kelak mati nanti. Penyebaran aliran tersebut tidak terlepas dari konteks ekonomi, politik, sosial pada masa saat itu.
Juga terdapat upacara pada aliran tersebut, yaitu upacara Horjabius, yaitu masyarakat antar warga mencari solusi untuk menemukan kesepakatan dari permasalahan yang dihadapi. Juga Manghalat Horbo, yaitu bentuk rasa syukur warga setempat dengan mempersembahkan hewan-hewan pilihan seperti kerbau. Lalu masyarakat Parmalim ini sekarang sudah berkurang karena faktor modernisasi. Namun eh, pada wilayah dataran bukit Barisan itu masih menganut kepercayaan Parmalim tersebut, yaitu ada pula Parmalim tersebut ini sudah diakui oleh negara, yaitu secara undang-undang, yaitu dengan pasal 61 ayat 1 dan 64 ayat 1. Artinya aliran Parmalim tersebut ini sudah diakui oleh negara. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Juandani Aritonang dengan nomor NPM 2022-46500-582 dengan kelas S3D. Saya di sini akan menjelaskan tentang secara singkat cerita rakyat Danau Toba. Cerita rakyat Danau Toba mengandung berbagai unsur-unsur kebudayaan, termasuk nilai-nilai tradisional, kepercayaan, dan norma-norma masyarakat Batak. Dalam cerita ini, seringkali tergambar kehidupan sehari-hari hubungan antar anggota masyarakat, serta keterkaitannya dengan alam dan roh-roh spiritual, nilai kebersamaan, kejujuran, dan penghormatan. Di sekitar Danau Toba, masyarakat Batak memiliki sistem peralatan kehidupan yang mencerminkan kehidupan tradisional dan ketergantungan pada sumber daya alam. Beberapa elemen utama termasuk, yang pertama ada rumah adat. Rumah adat Batak tradisional disebut rumah adat atau rumah bolon. Bangunan ini biasanya memiliki struktur kayu yang kokoh dan atap berbentuk tumpang tindih. Rumah ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga memiliki nilai simbolis dan spiritual dalam kehidupan. Kedua, alat pertanian. Masyarakat Batak biasanya mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Alat-alat tradisional seperti cangkul, sabit, dan alat-alat lainnya menjadi bagian penting dalam kegiatan pertanian mereka. Ketiga, perahu. Mengingat Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia, perahu menjadi alat transportasi utama. Perahu-perahu tradisional Batak seperti sampan dan lainnya digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk menangkap ikan dan berlayar antar desa. Pakaian adat juga mencerminkan identitas budaya mereka. Pria sering mengenakan ulos, kain yang biasa disebut oleh khas Batak di sekeliling badan pria, sedangkan wanita mengenakan pakaian yang dihiasi dengan motif tradisional. Kelima, alat musik tradisional. Musik memegang peranan penting dalam budaya Batak. Alat musik tradisional seperti gondang sabangunan dan taganing digunakan dalam berbagai upacara adat, perayaan, dan ritual keagamaan lainnya. Keenam, senjata tradisional. Beberapa masyarakat Batak di masa lalu menggunakan senjata tradisional seperti tombak atau mandau untuk melindungi diri atau konteks perang suku. Ketujuh, perlengkapan upacara adat. Berbagai upacara adat seperti pernikahan atau pemakaman dan lainnya melibatkan perlengkapan khusus yang menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat Batak. Sistem peralatan kehidupan di sekitar Danau Toba secara singkat yaitu mencerminkan ketergantungan pada alam, nilai-nilai tradisional, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Batak. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Nama saya Muhammad Dede Mutakin dengan NPM 2022-4650041. Di sini saya akan menyimpulkan tentang cerita asal mula Danau Toba. Berdasarkan penjelasan teman-teman saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa cerita rakyat asal mula Danau Toba ini yang dari Sumatera Utara erat kaitannya dengan kebudayaan yang telah lama berkembang di daerah tersebut. Terdapat 3 aspek kebudayaan yang menjadi fokus perhatian, yaitu sistem mata pencaharian, yang mana sumber utama mata pencaharian tokoh tersebut sebagai seorang petani atau nelayan. Tokoh dalam cerita rakyat yang digambarkan sebagai pemuda yang aktif bekerja di ladang atau memancing. Selanjutnya terdapat sistem kepercayaan pada dewa-dewi.
dengan latar cerita rakyat berlangsung pada zaman dahulu kala, di mana mungkin pada saat itu paham tentang agama belum ada. Yang ketiga, mencakup sistem peralatan hidup yang masih sederhana dan tradisional, mencerminkan kehidupan di perkampungan. Lalu, pesan moral yang dapat diambil dari cerita rakyat asal mula Danau Toba ini adalah pentingnya menjaga kepercayaan dan setia pada janji. Selain itu, sebagai anak, kewajiban untuk berbakti kepada orang tua dan menjauhi tindakan yang merampas hak milik orang lain juga menjadi nilai yang sangat penting. Terima kasih.